Halo teman pemilih di Kabupaten Sumber Tengah. Eh, Jumpa lagi bersama kami KPU Sumber Tengah di program podcast Halema KPU Sumber Tengah. Hari ini kita kedatangan narasumber Ibu Titi Anggreni, aktivis pemilu, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang biasa kita kenal, dan juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Bu Titi, selamat pagi sudah bergabung dengan kami di KPU Sumber Tengah. Teman pemilih, hari ini topik yang akan kita diskusikan di podcast ini adalah tentang perempuan dalam pemilu dan demokrasi. Eh, kita tahu bahwa keterwakilan perempuan merupakan kebijakan afirmasi yang penting dalam politik, terutama mendorong kesetaraan gender eh, dalam bidang politik, dalam pengambilan keputusan, dan ini termanifestasi juga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu kita selama 1 dekade terakhir ini. eh, Keterwakilan perempuan menjadi penting. Nah, pertama-tama mungkin mohon izin Ibu Titi saya bertanya sedikit. Eh, ini dalam pandangan Ibu Titi saja. Mengapa keterwakilan perempuan dalam politik ini penting untuk demokrasi di Indonesia? Eh, Ya, terima kasih Pak Freddy. Halo teman pemilih semua di Sumba Tengah. Senang sekali saya bisa berjumpa dan juga berdiskusi dengan teman-teman semua. Salam dari jauh ya, meskipun jauh tapi tetap senang bisa membersamai teman pemilih semua. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik tersebut, Pak Freddy. Kita sama-sama memahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ya. Tapi bukan hanya negara dengan sistem politik demokrasi, tetapi juga demokrasi konstitusional yang ditegaskan oleh konstitusi kita di pasal 1 ayat 2 dan juga tentu saja di pasal 1 ayat 3 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau berdasar Undang-Undang Dasar, berdasar konstitusi sebagai sebuah negara hukum begitu. Nah, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar konstitusi artinya demokrasi dan konstitusi itu bak dua sisi mata uang yang saling berdampingan dan bersisian kompatibel satu sama lain. Karena kita negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka secara fundamental rakyat itu kan bukan hanya satu jenis kelamin begitu ya, laki-laki. Tetapi rakyat Indonesia terdiri dari 270 juta lebih populasi, ada laki-laki, ada perempuan. Oleh karena itu, perempuan juga menjadi bagian inti dari praktik dalam demokrasi tersebut. Dan praktik demokrasi itu dijalankan melalui suatu pemilu, pemilihan umum dengan prinsip one person, one vote, one value, satu orang, satu suara, satu nilai. Di dalamnya juga ada suara pemilih perempuan begitu. Nah, dalam konteks itu karena populasi Indonesia setengahnya adalah perempuan, pemilih Indonesia juga setengahnya adalah perempuan, maka keterwakilan atau representasi perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Dan itu sudah pula dijamin oleh konstitusi kita yang menyebut bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi dalam konteks esensi demokrasi, kalau kita bicara kedaulatan rakyat, kita bicara kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, maka ruang bagi perempuan adalah setara dengan laki-laki, begitu ya, sama-sama berhak untuk mendapatkan representasi. Tapi memang dalam dinamikanya tidak sesederhana itu, begitu. Kita bisa melihat dari berbagai data statistik
bahwa representasi atau keterwakilan perempuan di jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik itu masih belum mencapai harapan. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi adanya kebijakan afirmasi atau affirmative action. Dan itu juga dijamin oleh konstitusi di pasal 28H ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan khusus demi mengejar kesamaan dan kesetaraan untuk keadilan begitu kira-kira. Nah, kenapa perempuan itu perlu hadir? Ya karena karakteristik perempuan itu punya apa dimensi yang khas ya. Selain dia adalah warga negara yang setara, hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, berhak untuk mendapatkan perwakilan dan representasi, tetapi ada karakter khas yang itu tidak bisa diwakili begitu. Makanya kita mengenal keterwakilan deskriptif. Jadi perempuan harus diwakili secara langsung karena dia punya karakteristik yang khas, pengalaman khas yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Apa itu? Misalnya pengalaman melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, begitu ya. Nah, menyusui langsung itu hal-hal yang secara karakteristik hanya bisa dimiliki pengalaman tersebut oleh perempuan dan itu melahirkan kebutuhan-kebutuhan yang juga khas begitu, khas perempuan. Nah, selain itu tentu saja kehadiran perempuan bukan hanya fisik ya, bukan hanya deskriptif, tetapi juga diharapkan secara substantif itu mampu diterjemahkan di dalam kebijakan berupa legislasi atau undang-undang, penganggaran dan juga kerja-kerja pengawasan yang menopang misalnya bagaimana aspirasi perempuan itu bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang berdampak bagi kepentingan perempuan itu sendiri dan kepentingan orang banyak. Nah, kira-kira panjang lebarnya begitu, Pak Iya, Freddy. terima kasih Bu Titi. Eh, Menarik tadi Ibu Titi menyampaikan tentang kita di Indonesia memang secara demografis jumlah perempuan kita juga sudah separuh. Bahkan kalau pemilih di pemilu terakhir kemarin 2024, pemilih perempuan lebih dari separuh, jadi sudah di atas 50%. Dan ini menurut data KPU juga untuk apa ya, pemilih yang mencoblos di TPS. Kalau dibandingkan dengan laki-laki kemarin, malah jumlah pemilih perempuan di atas 80% dari eh, 81 yang hadir di TPS, atau voter turnout orang bilang. Em, eh, dari 81% ini, di atas 80 itu adalah pemilih perempuan. Nah, namun di 3 kali pemilu kita, ini tingkat keterpilihan perempuan ini masih belum mencapai kuota 30%. Nah, saya ingin Ibu Titi bisa membantu kita juga dan teman pemilih. Mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa keterwakilannya harus kuota 30%. Dan ini ada kesenjangan tadi, sementara jumlah pemilih kita sudah separuh untuk perempuan, tapi kenapa ada kesenjangan dengan tingkat keterpilihan kita untuk hasil pemilu yang khusus untuk perempuan yang mewakili kita di legislatif? Iya, pasti ini pertanyaan yang banyak dikemukakan ya. Kenapa paling sedikit 30%? Jadi bukan harus angka 30% itu tidak boleh bergerak ke atas ya Pak Freddy ya. Jadi Ya, tidak bisa dimaknai bahwa oh perempuan itu hanya maksimal butuhnya 30%. Tidak demikian. Karena kalau dalam praktik global, jadi yang dimaksud itu adalah keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, kalau paling sedikit itu sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 lalu ada putusan MK begitu ya yang ya. mengatakan paling sedikit 30% itu artinya tidak boleh kurang. Tapi kalau lebih justru dianjurkan karena ada frasa paling sedikit begitu. Dan itu praktik internasional. Kenapa paling sedikit 30%? Jadi dia berangkat dari penelitian ilmiah akademik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga ada sejumlah pakar gender ya.
yang meneliti ternyata kalau dalam suatu kelompok yang beragam, lalu kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, biasanya kalau ada kelompok beragam itu pengambilan keputusan kan bisa musyawarah mufakat, bisa voting ya. Nah, ternyata keberagaman itu hanya bisa misalnya membuka peluang suatu kelompok yang ada di dalam kelompok yang beragam itu atau suatu faksi yang berada di dalam kelompok yang beragam itu untuk memenangi pengambilan keputusan atau mempengaruhi pengambilan Dominasi. keputusan kalau jumlahnya minimal 30%. Nah, jadi kalau jumlahnya minimal 30%, peluang dia mempengaruhi pengambilan keputusan itu menjadi lebih mungkin atau lebih terbuka. Nah, itu alamiah, itu ilmiah ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, artinya kalau kita memang berkomitmen untuk membuat suara perempuan terdengar dengan lantang, dengan bermakna dalam suatu pengambilan keputusan jabatan politik, jabatan publik, ya kita harus mengupayakan. Dan tadi sudah juga saya sebutkan pasal 28H Undang-Undang Dasar kita ayat 2 itu sudah memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang belum setara untuk mengejar ketertinggalan demi merasakan keadilan dan kesetaraan itu secara baik begitu ya. Lalu mengapa kemudian kondisi kita belum mencapai angka itu? Padahal pemilih perempuan yang loyal menggunakan hak pilih itu lebih banyak Lebih banyak. daripada laki-laki ya, Iya, Pak iya. ya. Nah, itu ada banyak faktor, Pak. Jadi satu dari faktor norma atau faktor hukumnya sendiri. Kita sudah punya affirmative action atau kebijakan afirmasi yang memberikan tindakan khusus bagi perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Jadi disebutkan bahwa daftar caleg DPR Kalau DPRD itu harus memuat paling sedikit 30% perempuan. perempuan. Tapi itu kan di pencalonan, Iya, belum di iya. keterpilihan ya Pak Iya, ya. iya, betul. Nah, dalam sistem pemilu kita proporsional daftar Terbuka. terbuka, di Hmm. mana kalau partai memperoleh kursi, kursi itu akan diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak. Terbanyak. Nah, itu yang menjadi problem. Berarti kan selera pasar ya, Pak. Iya. Kalau selera pasar bergantung pada selera masyarakat. Nah, ini yang sering disebut oleh para peneliti, masyarakat kita itu kalau soal keterwakilan perempuan masih menghadapi juga hambatan yang disebut dengan sosiokultural. Jadi masih ada pandangan bahwa eh, pemimpin itu lebih baik kalau perempuan. Lalu kemudian yang lebih cocok untuk masuk dunia politik itu adalah perempuan. Nah, belum lagi kemudian ada praktik yang tidak menyenangkan nih, praktik jual beli suara begitu ya. Ternyata praktik jual beli suara itu atau tidak usah masuk ke politik uang deh. Hmm. Soal politik biaya tinggi saja. Sekarang kan dari pemilu ke pemilu untuk memenangi kursi itu biayanya makin mahal ya Pak Freddy ya. Ya, Nah, harus kita akui perempuan itu modalnya tidak lebih banyak daripada laki-laki, caleg laki-laki. Bahkan dalam penelitian itu ditemukan seorang perempuan dia kalau mau maju, apalagi kalau dia adalah seorang istri, biasanya itu harus izin dulu sama suami gitu ya. ya. Eh, Sebaliknya tuh kalau laki-laki yang mau maju tidak tuh, Tidak tidak minta perlu izin. izin gitu. Lalu juga soal pembiayaan. Nah, biasanya kalau dia soal biaya itu tuh harus mengkompromikan dulu misalnya dengan kebutuhan keluarga, apalagi kalau itu bersumber dari dana yang lebih banyak dimiliki oleh suami begitu. Jadi ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari sisi kapital atau modal yang membuat dia itu akhirnya di lapangan tidak bisa seoptimal caleg laki-laki yang lebih mapan dari sisi modal kapital dan juga jejaring politik karena memulai lebih awal begitu. Nah, itu juga menjadi persoalan berikutnya dan ada juga persoalan lain ya bahwa sistem politik kita itu memang belum sepenuhnya inklusif. Karena kenapa? Contoh nih, caleg DPR yang terpilih, kalau perempuan kan di DPR kita sekarang baru 127 dari 580 anggota Betul. DPR, Ya. atau setara dengan Du- 21,9%. Jadi Ya, masih jauh nih menuju Mas. 30%. Nah, dari 127 perempuan di DPR itu, Pak,
dan termasuk juga caleg yang laki-laki dari 580 anggota DPR, ternyata 64% lebih caleg yang terpilih itu adalah yang nomor urut 1 tuh Pak. Ya, Nah, jadi ternyata walaupun kita sistemnya ini proporsional terbuka, caleg yang terpilih itu tetap saja paling banyak nomor urut 1, satu. 64% lebih. Hmm. Sementara perempuan itu lebih banyak ditempatkan pada nomor urut 3, nomor urut 5, dan nomor urut 6 Hmm. begitu. Ya. Nah, jadi dari sisi konteks sosiokultural masih ada problem, dari sisi praktik kompetisi juga masih ada masalah. Yang berikutnya juga ya dukungan partai belum sepenuhnya bulat ya untuk menempatkan kebijakan afirmasi atau affirmative action bagi keterpilihan perempuan di jabatan-jabatan politik begitu. Jadi itu mempengaruhi tingkat keterpilihan yang akhirnya kita belum untuk DPR RI ya Ibu, kita belum mencapai paling sedikit 30% dari tingkat keterpilihan. Tapi mungkin ini agak berbeda dengan di DPD RI kalau kita melihat dari hasil pemilu kemarin, bahkan dari 2019 tingkat keterpilihan perempuan lebih di atas 30%. 2024 kemarin caleg DPD khusus untuk perempuan sudah di angka 37%. Tapi Ibu Titi, saya tadi Tapi menarik. itu boleh bisa dijelaskan itu Ya, Pak Freddy. Jadi begini, dalam sistem pemilu kita ada perbedaan dalam apa desain surat suara ya, ya. Nah ya, ini juga penelitian yang menarik nih. ya. Kalau di surat suara pemilu DPR kan tidak ada Nama, hanya foto nama, ya, ya, hanya hanya nama nama. dan nomor urut. Ya, Sementara di surat suara pemilu DPD itu ada ada phone. foto. Ya, Nah dan itu berdasarkan alfabetikal kan, ya, ya. berdasarkan abjad. Nah, ternyata pemilih kita itu akan meningkat kepercayaannya terhadap caleg perempuan ketika dia mampu melihat sosok atau Hmm. image dari si perempuan tersebut. Nah, ini bukan urusan soal cantik ganteng ya, tapi ternyata tingkat kepercayaan confidence rate-nya pemilih, tingkat kepercayaan pemilih itu meningkat seiring kemudian ada foto di daftar Hmm. di dalam surat suara begitu. Padahal kalau dari sisi pemilu kan sebenarnya caleg DPD itu lebih berat ya. Ya, betul. Dalam satu provinsi hanya Hanya memperebutkan empat. 4 kursi, Iya. harus berkampanye di seluruh eh, provinsi Kabupaten kota gitu. ya. Ya. Betul, kabupaten kota. Dan Ya. ternyata ketika figur perempuan itu muncul, Hmm. karakteristik perempuan, ketika misalnya pemilih bisa melihat langsung siapa sih caleg yang akan dia pilih, nah itu meningkatkan confidence rate-nya pemilih terhadap caleg DPD begitu, Pak Iya, Ketua. iya, iya. Terima kasih. Em, Menarik, Ibu Titi. Tadi kita masih bicara soal sistem proporsional terbuka. Nah, ini fenomena ini kan sebenarnya kita sudah laksanakan sudah hampir 3 kali pemilu. Ini kita. Nah, kira-kira menurut Ibu Titi, eh, apakah proporsional terbuka ini apa ya, membantu kita eh, betul-betul menempatkan perempuan dalam kontestasi yang sehat, kontestasi politik ya, yang lebih sehat, lebih adil bagi perempuan, atau mungkin kita perlu apa, mekanisme atau sistem yang lain, misalnya ya proporsional tertutup, tapi nanti diwajibkan agar nanti representasi ini memenuhi kayak gitu. Atau kira-kira menurut Bu Titi, sudah tepatkah kita dari 3 kali pemilu ini dengan sistem proporsional terbuka dan kemudian eh, memungkinkan perempuan ini eh, bisa tingkat keterpilihannya yang lebih baik? Saya pikir itu pertanyaan saya. Iya, pilihan soal sistem pemilu itu pertimbangannya itu tidak tunggal ya Pak Freddy ya, Ya. tapi dia melibatkan kalau dalam bahasa kepemiluan itu trade off atau pertukaran-pertukaran kepentingan. Karena kenapa? Karena kan sistem pemilu itu bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Nah, dia melibatkan banyak variabel.
dan dia berhubungan dengan tujuan dari pemilu itu sendiri. Tujuan pemilu itu kita ingin mewujudkan apa? Misalnya satu, representasi, dua, efektivitas pemerintahan, ketiga, integrasi politik, yang keempat, perwakilan politik yang inklusi gitu ya, atau inklusivitas yang lebih. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang harus mengkompromikan berbagai variabel yang ada dalam sistem pemilu. Karena contohnya nih soal representasi versus efektivitas. Ada banyak yang mengatakan, oh demi efektivitas pemerintahan partai tidak perlu banyak begitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan untuk apa partai apa pemerintahan yang efektif kalau masyarakat itu tidak terwakili dengan baik. Jadi akhirnya ada upaya-upaya untuk menemukan antara tujuan-tujuan tersebut. Nah, kadang dalam menemukan tujuan-tujuan tersebut tidak semua hal itu bisa kita capai. Nah, bagaimana dengan keterwakilan perempuan? Melihat keterwakilan perempuan tadi ya, itu kan tidak hanya soal deskriptif, tetapi juga substantif. Substansi. Bukan hanya soal mereka terpilih, tetapi juga bagaimana pengalaman politik mereka juga mengajarkan mereka menjadi perempuan yang punya perspektif, paradigma, dan juga keberpihakan pada isu-isu perempuan dan orang banyak kan begitu. Ya. Jadi kita ini bukan sekedar menambah jumlah, tapi juga harus mampu memastikan substansi. Nah, disitulah yang harus kita lihat dari sistem pemilu. Sistem pemilu proporsional itu belum kita ngomongin soal terbuka Terbuka tertutup dulu tutup. nih. Ya, Sistem pemilu proporsional itu memang lebih punya peluang menghadirkan keterpilihan perempuan daripada sistem pemilu distrik berwakil tunggal atau first past the post ya, ya, satu dapil satu wakil seperti di Amerika Serikat. Kalau proporsional itu kan satu dapil lebih dari satu wakilnya. Jadi kursi yang diperebutkan lebih dari satu. Karena kursi yang diperebutkan banyak, maka peluang perempuan untuk terpilih menjadi lebih besar besar. dibandingkan yang distrik berwakil tunggal atau first past the post. Nah, lalu kemudian soal terbuka atau tertutup nih proporsionalnya. Lagi-lagi semua itu memang tidak berdiri sendiri. Dia proporsional, tertutup, tapi kalau sistem politik di internal partainya tidak demokratis, maka punya potensi perempuan itu hanya sekedar bisa menjadi alat gitu ya, Iya, instrumen representasi. Politik dinastinya bisa makin menggila begitu. Lalu kemudian hegemoni elit di dalam menentukan orang-orang yang jadi favoritnya dia untuk maju itu menjadi tidak terhindarkan. Tetapi di proporsional terbuka juga punya tantangan nih. Tadi kita sudah diskusi tuh Pak. Proporsional terbuka itu melahirkan dua arena kompetisi. Caleg bukan hanya bersaing dengan caleg beda partai, tetapi juga bersaing dengan caleg dari dalam satu partai. Makanya banyak yang mengatakan dalam sistem proporsional terbuka terjadi kanibalisme antar caleg satu partai dalam kan partai gitu ya, ya. betul. Nah, dan itu apa narasi yang sudah muncul sejak pertama kali kita memberlakukan Nah, proporsional terbuka. terbuka penuh ya pada Ya. 2009. Nah, mungkin diskusi kita Pak harus naik kelas juga gitu. Tidak hanya melihat proporsional tertutup atau terbuka. Terbuka. Bisa saja kita menemukan pilihan jalan tengah kan begitu ya. Nah, saya pernah menulis di salah satu harian nasional judulnya Jalan Tengah Pemilu Campuran. Nah, ada juga sistem pemilu lain, Pak, namanya sistem pemilu campuran atau mix system. Nah, sistem pemilu campuran ini menggabungkan dua sistem pemilu. Ada caleg di DPR atau DPRD, misalnya contoh begini ya, contoh nih DPR kita itu kursinya 580. Dari 580 itu kalau dibagi dua kan jadi 290 ya. Ya, ya. Nah, jadi ada 290 yang dipilih dengan sistem proporsional tertutup. Nah, tadi tuh kebijakan afirmasi yang lebih pasti yang seperti Bapak tadi sebutkan, Ya, lalu juga pencalonan para kader ideologis partai itu lebih bisa punya tempat kan kalau ya, dia proporsional tertutup. betul. Tapi kan masyarakat kita, tanya deh di semua survei, hampir semua juga ingin memilih langsung para Ya, wakilnya kan, karena betul. ingin ada kedekatan politik. Nah, disitulah bisa kita imbangi dengan 290 kursi lainnya, itu dipilih dengan sistem distrik berwakil tunggal, model di Amerika Serikat.
Jadi satu dapil, satu wakil. Jadi Hmm. nanti dapilnya tuh menjadi lebih kecil kan ya Pak Ya, Freddy ya. betul, betul. Satu Indonesia dibagi menjadi 290 dapil. Dapil, ya. Kalau sekarang kan hanya 84 dapil ya Dapil, ya, gitu. ya. Akhirnya dapilnya besar-besar tuh ya, seperti NTT kan hanya ada Hmm. dua dapil kan, Dua, NTT ya. 1, NTT 2 Ya, begitu. ya. Nah, jadi di dalam satu Indonesia ada 290 dapil yang satu dapilnya hanya punya satu wakil. Tapi juga ada caleg yang dipilih dengan sistem proporsional tertutup Tertutup. yang dapilnya itu berbasis provinsi, di mana kita hanya memilih tanda gambar partai. Nah, ini lebih bisa berkompromi kan? Satu sisi kalau memang caleg itu punya basis massa yang kuat, kita kenal tuh sejumlah nama yang sangat populer ya, yang bahkan suara partai itu disumbang mayoritas oleh suara dirinya kan. Suara caleg, ya. Nah, itu di NTT juga ada tuh Iya, saya ya. tahu. Nah, jadi yang caleg yang seperti itu diadunya jangan dengan proporsional tertutup, tapi diadunya dengan sistem distrik berwakil tunggal tadi, Iya. satu dapil, satu wakil begitu. Sementara yang memiliki misalnya keterbatasan di dalam menjangkau basis karena apa? Misal contoh dia adalah kader partai yang betul-betul elit yang menjaga konsolidasi organisasi karena jarang bisa turun ke lapangan karena mengurusi organisasi partai, dia jadi kurang bisa mengurus misalnya dengan maksimal kerja-kerja basis. Nah, itu bisa diapresiasi lewat proporsional Sistem tertutup. tertutup, ya. Nah, termasuk juga yang perempuan. Misalnya dalam sistem yang proporsional tertutup ini dilakukan saja sistem zipper murni bahwa setiap dua caleg salah satunya harus Satu perempuan. perempuan. Hmm. Atau kalau tidak mau sistem zipper murni, pakai mekanisme afirmasi yang lebih kuat. Contoh bahwa perempuan harus ditempatkan pada nomor urut satu di Ya, paling sedikit misalnya 30% dapil provinsi. Nah, itu kan rekayasa atau engineering electoral engineering yang tidak membuat kita tuh harus berdebat terus tuh tertutup terbuka tertutup ya, terbuka. betul, betul, betul. Karena kalau kalau sekedar tertutup Pak, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak mudah memastikan tawaran reformasi kita itu sepenuhnya diadopsi gitu. Ya, Jadi lebih baik kita memberi ruang masyarakat tetap bisa memilih langsung wakilnya di dapil, tetapi juga di saat yang sama partai tetap punya kemampuan mempromosikan caleg-caleg kader baik. ideologis Ya, partai gitu. ya. Em, dengan sistem proporsional terbuka juga ini sebenarnya kan ya tadi kalau bahas kalimat Ibu Titi kanibalisme di antar caleg dalam internal. Di fenomena pemilu kita khusus untuk beberapa daftar caleg dan kemudian yang duduk juga. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat perempuan yang juga duduk, artinya jadi anggota DPR, eh, saya tidak bisa bilang sebagian ya, atau hampir sebagian, ini sebenarnya sudah mapan secara jaringan politik, ini fenomenanya. Mapan secara jaringan politik, akses politiknya sudah cenderung mapan, sehingga mendorong ia untuk lebih tingkat keterpilihannya lebih bagus. Nah, berbeda dengan yang tadi yang tidak punya jaringan politik, misalnya perempuan yang tidak punya jaringan politik, yang kemudian ya berkompetisi dengan jumlah caleg laki-laki yang lebih kuat. Nah, ini justru apa ya? Fenomena ini yang eh, ya bisa kita katakan kesempatan bagi perempuan ya masih dalam tanda kutip juga. Nah, kira-kira menurut Bu Titi dengan fenomena ini, apakah di pemilu yang akan datang ini sambil revisi undang-undang juga ya, tadi Ibu Titi menjelaskan kalau kita pakai dua sistem eh, apakah proporsional tertutup atau terbuka tidak lagi kita dominan di sana. Nah, bagaimana kalau dengan fenomena ini
kan akses terhadap atau kesempatan terhadap perempuan ini kan eh, menunjukkan dua sisi. Artinya kalau tidak punya jaringan politik, ya sudah berkompetisi saja. Kalau punya jaringan politik, jalannya lebih lebih mulus. Nah, ini menurut Ibu Titi, apakah perempuan yang nanti, eh, misalnya kalau revisi undang-undang ya, eh, eh, kalau kita tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, fenomena ini tetap mapan atau menurut saya tetap eh, kesempatannya ya hanya itu-itu saja bagi caleg itu sendiri. Kira-kira menurut Ibu Titi fenomena ini bagaimana? Iya, Pak Freddy ya. Jadi melihat pencalonan politik di pemilu kita tuh tidak bisa hanya dengan melihat satu spektrum. Iya, Kita juga harus melihat kondisi partai kita yang juga belum demokratis ya. iya betul. Bagaimana hegemoni elit itu begitu kental, lalu juga sentralisasi politik itu begitu mengakar begitu. Makanya kemudian kenapa masyarakat tidak begitu mudah memberikan dukungannya kepada sistem proporsional tertutup? Karena aktornya nih, partai politiknya, belum menunjukkan perubahan sikap yang terukur bahwa kalau proporsional tertutup, maka sistemnya akan lebih demokratis yang dibuktikan dengan misalnya demokrasi di internal partai dalam pengambilan Sudah keputusan. jalan. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara sistem, itu bukan sesuatu yang sulit kalau partai politik kita mampu menggaransi dengan bukti nyata kepada masyarakat bahwa partai sudah dikelola secara demokratis, Iya, begitu iya. ya. Bukan dikelola oleh jejaring oligarki keluarga, Iya, iya, bukan dikelola oleh sekedar oleh orang yang punya banyak uang. iya. Nah, kalau kita bicara konteks itu, jadi kalau kita melihat hanya hitam putih, mungkin mudah begitu ya bahwa sistem proporsional tertutup lebih sederhana, lebih mudah menghantarkan perempuan, kerja penyelenggara pemilu juga lebih Tiga. ringan begitu ya. Ya, Nah, tetapi kan dalam politik itu tidak seperti itu, karena kita bicara representasi. Masyarakat juga ingin melihat bahwa suara mereka itu tidak dimainkan, lalu mereka juga punya posisi tawar terhadap proses yang berlangsung. Jadi soal sistem ini sebenarnya hulunya itu di partai, Pak Freddy ya. Kalau partai politik tadi mampu membuktikan, mengukur dengan terbuka bahwa memberikan ukuran secara terbuka bahwa partai betul-betul sudah dikelola secara demokratis, demokratis. masyarakat pasti tidak akan resisten pada gagasan proporsional tertutup. Betul. Nah, karena masyarakat masih resisten itulah gagasan soal sistem pemilu campuran mengemuka begitu ya, karena di sejumlah negara itu juga dipilih sebagai jalan tengah, contohnya di Italia, lalu juga misalnya kita lihat di Thailand, lalu di Taiwan, di Korea Selatan, di Ke selatan. Jepang. Iya, betul. Nah, negara-negara dengan indeks demokrasi baik atau tinggi di Asia itu sistem pemilunya campuran tuh Pak. Jepang, Korea Selatan, Taiwan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian dengan 2029? Jadi 2029 kalau menurut saya dinamikanya itu hari ini hampir belum bergerak maju ya Pak ya, karena naskah akademik RUU Pemilu belum ada, draft RUU Pemilu belum ada. Belum. Jadi ini saya bukan bicara sebagai orang yang mengadvokasi dulu deh. Sekarang kita bicara secara objektif. Iya. Kalau melihat situasi sampai bulan Mei belum ada pergerakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, sementara mengubah sistem itu tidak sederhana kan? Iya, iya. Mengubah sistem itu harus jauh-jauh hari karena kita perlu menghitung efek atau dampak simulasinya, Hmm. mensosialisasikannya, Iya. memastikan infrastrukturnya mendukung. Walaupun misalnya mengubah contoh kepada sistem proporsional tertutup, itu juga harus dihitung bagaimana penerimaan pihak. Iya. Jadi memaksakan sistem yang tidak diterima itu dampaknya bisa berbahaya bagi Iya. stabilitas politik gitu. Nah, kalau situasinya masih stagnan seperti ini, Pak, rasanya
ya agak sulit kita mendapatkan pembaruan sistem ya, Iya, kecuali kalau kemudian itikat baik, political will, political commitment itu betul-betul dikonkretkan. Misalnya segera menyiapkan naskah akademik, draft RUU, mendiskusikan ekses teknis atau dampak teknis dari pilihan iya, sistem yang baru. Nah, saya sih kalau sistemnya campuran, relatif merasa kalau disegerakan itu masih bisa mengejar ya. iya, Mari misalnya kita hitung disahkan akhir tahun 2026 begitu ya. Maka 2027 itu harus sosialisasi masif ke iya. seluruh Hmm, Indonesia dan ke seluruh pemangku kepentingan. Nah, tapi kalau bergerak lewat dari 2026, Pak, saya kira kita harus bersiap bahwa 2029 bisa jadi tidak akan ada perbaikan yang signifikan dari sisi tadi gambaran tipologi kompetisi ya. Cara terbaik kita adalah saat ini menyiapkan pemilih. Bagaimana pemilih menjadi lebih berdaya, bagaimana memastikan pemilih paham konsekuensi dari pilihannya sehingga dia lebih bisa bertanggung jawab di dalam menentukan pilihan. Kalau kita menghadapi situasi hari ini, misalnya pada hari ini, mari kita refleksi deh, apa yang kita hadapi hari ini itu juga berhubungan dengan siapa dengan orang yang kita pilih. hmm. Jadi itulah yang membuat kita tuh harus merasa betul-betul suara kita tuh berharga, bermakna, dan Hmm. harganya itu bukan 200.000, 300.000 ya Pak ya. Iya. Harganya itu ya selama 5 tahun yang harus kita bayar begitu. Hmm. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita hari ini Pak, ketika reformasi hukum pemilu belum bisa kita pastikan, maka sebagai bagian dari lingkungan demokrasi, justru yang harus kita siapkan adalah lebih berorientasi menyiapkan pemilih kita, Hmm. masyarakat kita, supaya bersiap apapun pilihannya, kita tetap harus menjadi pemilih yang berdaya tadi Iya. gitu. Sekedar informasi saja Ibu Titi. Kami ini di Sumba Tengah eh, sejak eh, mem- sejak pemekaran pemilu pertama 2009, baru di pemilu 2024 kemarin ada caleg perempuan yang duduk di kursi DPRD. Jadi dari 0,0000% baru kemarin 15%. Sebenarnya sistem yang yang dibangun setelah Undang-Undang 7 2017 kita ini tentang pemilu memungkinkan kesempatan bagi perempuan untuk duduk juga. Ini termasuk di DPRD kabupaten yang ini berdasarkan refleksi kami. Nah, kalau misalnya ini kan kita mau ke revisi undang-undang pemilu ke depan, Ibu Titi ya. Eh, apakah agenda kita hari ini hanya soal jumlah, apakah jumlah keterwakilan kita naik atau tidak lagi soal jumlah keterwakilan? Saya sempat membaca yang lalu catatan Ibu Titi di media Indonesia juga tentang alat kelengkapan dewan itu ya, eh, yang dilihat satu persatu. Nah, apakah revisi undang-undang juga perlu didorong untuk bagaimana perempuan eh, bisa menempati posisi-posisi yang strategis dan apa dalam pengambilan keputusannya. Jadi kita tidak lagi ngomong tentang keterwakilan di daftar caleg, super system, tapi apakah mau diarahkan ke sana atau kira-kira menurut Ibu Titi seperti apa? Ini untuk Iya, memperkuat keterwakilan perempuan juga. ya, tadi disampaikan sebelum bicara soal penguatan problem sistem politik kita ya, Pak. Jadi harus diakui problem sistem politik dan sistem politik berbiaya tinggi di pemilu kita, belum lagi ada praktik transaksional, itu sebenarnya bukan hanya membuat persoalan bagi caleg perempuan, Pak. Caleg laki-laki pun menghadapi hal yang Hal sama yang harus sama, diakui. ya, Tetapi perempuan menjadi lebih berat kan, karena tadi kita sudah diskusi ya Pak, dengan ya, keterbatasan basis politik mereka. Karena mereka memulai terjun masuk ke politik kan juga tidak semapan caleg laki-laki ya. laki-laki, ya. Yang kedua dari sisi biaya, belum lagi misalnya politik etis yang cenderung dimainkan oleh perempuan. Contoh,
mereka cenderung menolak misalnya politik uang, cenderung tidak mau melakukan hal-hal ilegal, itu sudah ada penelitiannya tuh begitu. Dan itu kadang-kadang dianggap tidak all out oleh partai di Hmm. dalam Betul. berkampanye atau berkompetisi. Nah, itu juga menjadi hambatan tersendiri, makanya di beberapa partai caleg perempuan itu lebih dianggap sebagai beban daripada sebagai komitmen untuk berdemokrasi secara paripurna. Nah, sebenarnya kalau kita berkomitmen demokrasi, kehadiran perempuan itu kan sebuah keharusan ya, Iya, keniscayaan. iya. Demokrasi tanpa perempuan adalah defisit. Karena demokrasi itu bukan hanya perempuan sebagai pemilih, voters, tetapi juga berhak untuk menjadi decision makers gitu ya, atau pengambil keputusan. Nah, kembali kepada sistem pemilu dan sistem politik kita, sebenarnya ya sistem yang hari ini tuh kurang sehat. Makanya dia harus diperbaiki agar menjadi sehat, baik-baik bagi caleg laki-laki ataupun caleg perempuan Perempuan, begitu. iya. Nah, kembali kepada soal agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Sebenarnya kalau kita mau mulai nih Pak, untuk memperkuat afirmasi, tidak harus dengan misalnya minta langsung reserve seat ya, atau kursi yang hanya diperuntukkan bagi perempuan. Perempuan. Tidak usah ke sana dulu deh, karena kalau kita langsung ke sana, nanti yang ngisi semua adalah kerabatnya para elit Iya. dan politik Iya, dinasti gitu. begitu. Nah, makanya dia harus mengusulkan reformasi hukum pemilu itu Pak harus komprehensif, holistik, inklusif gitu ya. Makanya kami mulai dengan penempatan caleg perempuan yang lebih menjanjikan keterpilihan, yaitu dengan Hmm. menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu Satu. di paling sedikit 30% dapil. Misal contoh, kalau di suatu kabupaten ada 6 dapil, maka atau 9 dapil ya, maka 9 dapil itu 30%-nya harus diisi caleg nomor urut satunya perempuan. Perempuan. Artinya ada 3 dapil di mana caleg perempuan di nomor urut satu. Ya. Karena faktanya, kondisi objektifnya 60% lebih caleg terpilih adalah caleg nomor urut satu kan Pak Hmm. gitu. Ya. Lalu yang berikut bisa juga dengan kita tidak bisa menempatkan afirmasi itu tadi Pak pendekatannya tunggal, tapi juga dia harus koheren dengan insentif. Insentifnya apa? Kalau kami tuh mengusulkan agar perempuan itu kalau dia kan sekarang ada dana negara untuk partai politik kan yang disebut dengan banpol. Iya, Nah, ya. tapi kan dana banpol itu yang diterima oleh partai perolehan suara caleg perempuan dan perolehan suara caleg laki-laki kan dihitung Laki-laki. sama ya. Iya, iya. Nah, kami mengusulkan kalau partai mendapat banpol, maka suara yang diperoleh oleh caleg perempuan itu dihargai 30% lebih tinggi dari Hmm. negara. Kalau sekarang kan kalau partai punya kursi di DPR dapat 1.000 per suara sah kan, Pak? Iya, iya. Nah, suara itu kalau diperolehnya oleh caleg perempuan, kan kita ada datanya kan? Iya, iya. Maka dia menjadi tidak lagi 1.000 per suara sah, tapi seribu Tiga 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 ratus ratus gitu. ya. Nah, dana itu digunakan untuk apa? Harus ada Digunakan. reservasinya. 30% dari dana banpol yang diperoleh oleh partai harus digunakan untuk kaderisasi dan pemberdayaan serta rekrutmen politik politisi perempuan. Jadi tidak terputus nih. Iya, Jadi iya. jangan hanya bicara di hilir Hmm. saat pencalonan pemilu, tapi Iya, kita mulai dari hulu di internal partai. Nah, iya. yang berikut lagi ada tuh, misalnya soal bagaimana dukungan negara melalui iklan kampanye dan lain sebagainya. Kan kita hampir netral gender ya, Pak ya. Iya, iya. Tidak ada kebijakan afirmasi sama sekali Iya, begitu. betul. Nah, padahal kita dalam situasi namanya juga afirmasi, maka tidak boleh atau tidak bisa netral. Nah, lalu kemudian yang terakhir tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 tahun 2024. Nah, kebetulan ini saya jadi pemohonnya nih bersama Perludem, Kalyana Mitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi perjuangan kami ini bukan hanya di pemilu nih, Pak, Iya, tapi iya. juga menjaga gawangnya ketika sudah di DPR dan Iya. di parlemen. Nah, putusan MK itu mengatakan bahwa pimpinan alat kelengkapan Iya. dewan
itu memuat paling sedikit 30% perempuan. perempuan. Bagaimana kalau di Sumba Tengah misalnya hanya ada satu begitu ya? Ya. Satu ini harus menjadi pimpinan. Karena kenapa? Karena itu sudah mandatori dari konstitusi putusan MK 169 2024. Kenapa dia harus menjadi pimpinan? Tadi ya, pendekatan representasi deskriptif dan juga substantif. Substansi. Karena pimpinan itu menentukan loh Pak, pimpinan itu yang menentukan jadwal agenda parlemen, betul Ya. ya? Ya. Yang kedua, kalau ada RDP, RDPU, dia yang menentukan siapa yang akan diundang. Jadi karena posisinya strategis, bayangkan kalau tidak ada suara perempuan di sana, begitu. Hmm. Nah, karena kita bicara dampaknya pada kebijakan yang substantif. Bagaimana kepentingan dan aspirasi perempuan dan kelompok-kelompok rentan itu mampu dibawa oleh perempuan yang ada di pimpinan. Nah, ini juga harus diperjuangkan nih sebenarnya ya apa Iya, keterwakilan betul, perempuan di betul. alat kelengkapan Ya. dewan gitu. Apakah ini perlu juga masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu atau memang ini didorong hanya pasca revisi Undang-Undang Pemilu? Yang soal apa posisi tadi ini yang seperti Ibu Titi Ya. bilang. Kalau dari sisi pencalonan penempatan perempuan di nomor urut satu pada Iya, paling sedikit 30% iya, dapil, tentu harus di dalam undang-undang, Pak. iya, Karena iya, kenapa? Kalau mengandalkan peraturan KPU itu akan rentan untuk digugat begitu. iya, betul. Dan jangan sampai Pak Freddy pasti punya pengalaman. Kadang-kadang ganti pimpinan, ganti kebijakan begitu ya. Jadi aturan normanya menjadi tidak ajak bergantung pada figur, pada orang. Nah, hukum tidak boleh bergantung pada orang. Sesuatu yang sudah berjalan bisa saja berubah, apalagi kalau tidak kemudian ditegaskan di dalam undang-undang. Jadi Ya, hukum itu bukan hanya komitmen moral orang per orang, tapi dia harus jadi komitmen apa formal teknis kelembagaan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, itu dari sisi konteks tadi ya, insentif nomor urut satu di paling sedikit 30% dapil, insentif soal banpol atau iya, alokasi dana negara yang iya, afirmatif, termasuk juga insentif dana kampanye. Nah, itu harus dalam undang-undang, Pak, supaya dia iya, ajak pasti dan mengikat semua. Tapi kalau soal tadi pimpinan, itu memang arenanya di Undang-Undang MD3. iya, Tapi dia sebenarnya tidak memerlukan revisi, Pak. Undang-undang apa putusan MK itu kan yang 169 ini iya, karakteristiknya dia self executing, langsung bisa dilaksanakan karena dia tidak perlu operasionalisasi yang lebih teknis. iya, Berbeda dengan misalnya putusan soal ambang batas parlemen ya Pak ya. Kan iya, MK iya, memerintahkan iya, hitung ulang. iya, Nah, kan nggak boleh KPU yang menghitung, harus iya, membentuk undang-undang iya, begitu. pembentuk. Maka Ya, harus ada revisi. Nah, tapi kalau soal keterwakilan perempuan di pimpinan alat kelengkapan, itu operasionalisasinya bisa langsung oleh DPR. Makanya kita mendesak nih di tulisan saya itu menagih komitmen DPR dan partai-partai untuk merealisasikan keterwakilan perempuan sesuai putusan MK 169 tahun 2024 gitu. iya. Menarik Ibu Titi. Ya, ini kira-kira eh, kalau ini kemarin artinya kita sudah menyelenggarakan pemilu dengan sistem yang ya menurut tadi Ibu Titi memang belum sepenuhnya inklusif, tapi kita berharap ke depan ada perubahan yang lebih baik dan mendesak. Nah, kalau tadi tiga hal ya untuk revisi Undang-Undang Pemilu nomor urut per apa per dapil itu nomor urut satu perempuan dana kampanye. Em, apa harapan terbesar kira-kira misalnya kalau revisi undang-undang ini tidak sesuai harapan tidak sesuai harapan dan kemudian ruang inklusif bagi perempuan itu malah semakin minim khusus untuk perempuan. Kira-kira apa yang Ibu Titi akan sampaikan?
Ya, pertama tentu kita harus mengupayakan ya. Iya, Bagaimanapun ya, kerja-kerja ini kan ya, kerja-kerja sistemik. bersama, ya, Tuh, betul. Tidak hanya mengandalkan masyarakat sipil. ya, Kadang-kadang jadi masyarakat sipil itu enak nggak enak ya, eh, ya, betul, dibebani tanggung jawab yang sebenarnya adalah tanggung jawab institusi-institusi ya, formal. Tapi ya dalam bernegara kan komponen negara itu bukan hanya pemerintah ya, tapi juga ya, ada rakyat. Nah disitulah ya, peran serta dan apa partisipasi rakyat. Karena konon katanya demokrasi itu bisa tergelincir kalau masyarakatnya tidak berdaya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang harus lebih banyak merefleksikan situasi hari ini tuh adalah pembentuk undang-undang. Karena kenapa, Pak Freddy? Kalau semakin lama proses revisi ini berjalan, makin banyak kelompok-kelompok yang menggunakan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, untuk memperjuangkan aspirasi elektoralnya, aspirasi demokrasinya kan? Karena mereka melihat tidak ada progres, tidak ada perkembangan, ya, ya akhirnya mereka menguji konstitusionalitas norma itu ke pengadilan. Karena ya, mereka tidak kunjung mendapatkan sikap hukum dari pembentuk undang-undang. Dan itu kan tidak sehat ya. ya, Karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR dan presiden, dalam ya, hal ini pemerintah. ya, pemerintah. Jangan kemudian karena salurannya tersumbat, justru Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menjadi sandaran, menjadi andalan untuk reformasi pemilu. Itu tidak benar begitu Ya, ya. Kita kan ingin agar pemisahan kekuasaan, separation of powers kita, berjalan checks and sesuai. balancesnya itu berjalan sesuai dengan Ya, anatominya atau sesuai ya, dengan konstruksi yang kita sepakati ya, bersama. Nah, yang kedua, kalau dipaksakan aturan-aturan yang inkonstitusional, yang kasihan itu adalah pemilu, partai politik, penyelenggara, dan pemilih. Karena nanti 2029 pemilu kita akan perlu penuh dengan gejolak. Mereka pasti akan mempersoalkan lagi aturan-aturan yang inkonstitusional ke Mahkamah Konstitusi atau kemudian justru akan diikuti penolakan-penolakan terbuka dan akhirnya apa Pak Freddy dan kawan-kawan merasakan sendiri kan bagaimana di 2024 Pak, aturan itu tidak stabil kan, ya, aturan betul. itu tidak ajak. Makanya aturan itu mestinya analisis konstitusionalitasnya itu harus holistik, jangan memaksakan sekedar selera politik. Karena konsekuensinya itu besar bagi stabilitas dan kemapanan atau ketertiban tahapan pemilu. Bayangkan misalnya tahapan sedang berjalan, tetapi kemudian orang menggugat dan itu tidak Gugat. boleh dilarang orang menggugat. Iya, Karena kita tidak boleh memaksakan aturan yang inkonstitusional iya, memaksakan harus ada pemilu hanya karena harus ada pemilu, tapi ternyata pemilunya dengan norma-norma yang inkonstitusional adalah sama dengan memaksakan inkonstitusionalitas itu sendiri. Jadi kita tidak boleh nih seolah-olah pragmatis ya Pak. iya, Udahlah iya, biarin aja aturannya nggak usah diubah, yang penting ada pemilu. iya, Nah itu ciri-ciri negara otoriter tuh Pak. iya, Jadi pemilu hanya sekedar regularitas untuk mengganti atau sirkulasi elit, tetapi pemilunya tidak free and fair. iya. Nah, jadi saya tidak setuju tuh kalau ada yang mengatakan, oh aturan tidak boleh diubah nih demi stabilitas tahapan. Yang harusnya kita katakan adalah sejak awal aturan yang dibuat itu harus konstitusional, harus demokratis, Iya, sehingga tidak dipersoalkan dan tidak menjadi objek gugatan. iya, Nah, ini yang perlu kita kawal bersama, Pak. iya. Eh, terima kasih Bu Titi. Eh, di akhir di akhir kita ini eh, podcast kita ini apa harapan besar? Ini soal keterwakilan. Kembali lagi soal keterwakilan perempuan ya. Tadi Ibu Titi sudah banyak menyampaikan tentang keterwakilan kita tidak lagi harus dipandang sebagai keterwakilan yang hanya bersifat normatif tapi harus substansi substantif. Ini kami di Sumber Tengah ini karena baru juga ya keterwakilan perempuan ini ada, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Ibu Titi kepada teman-teman pemilih di sini. Eh,
eh, soal keterwakilan perempuan ini sebenarnya ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan bahkan mewakili perempuan itu sendiri. Silakan Ibu Titi bisa kasih harapan buat kami semua. Iya. Kalau kita bicara keterwakilan perempuan itu, Pak Freddy, bukan hanya untuk perempuannya ya, Iya, tetapi juga itu untuk publik, untuk iya, masyarakat. Karena kenapa? Dengan ada perempuan menjadi anggota DPRD sebagai contoh, itu juga adalah pendidikan politik bagi anak-anak kita, bagi iya. anak laki-laki kita dan anak perempuan Perempuan. kita. Oh, bahwa perempuan itu berhak untuk menjadi pejabat publik. Dengan Iya, demikian, maka paradigmanya akan terbuka. iya, Anak perempuan akan punya cita-cita tinggi, anak laki-laki akan lebih terbuka melihat keberadaan perempuan ya. iya. Dan itu diharapkan akan ada efek ketok tular masyarakat yang lebih inklusif, yang lebih adil, dan nanti akhirnya misalnya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, tidak ada lagi stigma dan juga marginalisasi atau stereotip terhadap perempuan, tetapi lebih melihat bahwa sistem sosial kemasyarakatan itu harus diisi dengan nilai-nilai yang adil dan setara Setara. gitu. Jadi keterwakilan perempuan itu bukan artinya perempuan ingin meminggirkan Laki-laki. laki-laki begitu ya, atau perempuan ingin menundukkan laki-laki, tetapi Laki-laki. justru kita ingin menuju tadi Masyarakat. ekosistem masyarakat yang adil, setara, terbuka dan betul-betul inklusif, manusiawi begitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dipahami dari esensi keterwakilan perempuan. Nah, komitmen yang kita sebenarnya sangat harapkan selain tadi perubahan regulasi yang kita perjuangkan, itu adalah komitmen partai. Jadi partai itu jangan hanya menganggap perempuan itu sebagai kewajiban regulasi yang akhirnya itu dianggap sebagai beban ya Pak. Ini Iya. gara-gara ada afirmasi Kami kami yang jadi capek begitu ya. Ini Mbak Titi dan kawan-kawan cuman bikin sibuk partai nih begitu. Padahal Pak, dengan punya keterwakilan perempuan yang memadai, dengan pemilih perempuan yang setengah lebih dari total Iya, pemilih, itu kan sebenarnya mempermudah partai di dalam mempenetrasi ideologi dan juga visi politiknya di masyarakat kan. iya, Kalau Bapak lihat misalnya di masyarakat kita, kalau di masyarakat di kelompok Islam, itu iya, majelis-majelis taklim itu efektif sekali loh untuk iya, membangun dukungan politik iya, termasuk juga misalnya di gereja begitu ya dan iya, lain iya, sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya bisa bisa kita tahu bahwa tempat ibadah tidak boleh dipolitisasi, tetapi dalam lingkup sosial masyarakat, ternyata daya tarung perempuan itu, Pak, itu luar biasa. Coba Bapak lihat, siapa yang mengurusi posyandu? Nah, iya, siapa yang mengurusi kebanyak kegiatan-kegiatan RT RW? Nah, itu kan sebenarnya iya, peran-peran perempuan yang di perempuan. ujung tombak. Jadi partai mestinya melihat keterwakilan perempuan bukan lagi sebagai sekedar kewajiban formal, tapi sebagai paradigma, sebagai sesuatu yang melekat dalam nilai-nilai demokrasi yang dikelola oleh partai politik. Dan yang terakhir, saya sih berharap penyelenggara pemilu itu juga punya keberpihakan yang sama karena penyelenggara pemilu itu kan adalah instrumen demokrasi ya Iya, yang menggerakkan demokrasi elektoral kita. Jadi kalau penyelenggaranya punya visi, punya komitmen, punya keberpihakan, maka paradigma kerjanya juga akan menopang itu. Kita tidak bicara soal tidak netral ya, itu bukan iya, bukan persoalannya di sana. Tapi kita menegakkan nilai-nilai konstitusi yang memang memberi ruang itu ada pasal 27, ada pasal iya, 28H ayat 2. Nah, jangan sampai justru malah penyelenggaranya tidak punya paradigma itu atau jangan sampai malah penyelenggaranya menjadi penghambat upaya kita menghadirkan keterwakilan perempuan yang lebih baik. Dan yang terakhir tentu kepada masyarakat ya. Harapannya betul-betul masyarakat itu sekarang nih timbul kesadaran yang lebih tinggi iya, betapa berharganya suara kita. Kita salah pilih, maka kita salah kelola nih 5 tahun. iya, Kita tidak memilih dengan benar, pengorbanan kita tuh bisa 5 tahun kira-kira tuh begitu ya. iya, Jadi mudah-mudahan satu suara yang kita miliki itu betul-betul menjadi penentu yang bermakna bagi daerah kita dan betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi keterpilihan lebih banyak caleg perempuan di Sumba Tengah dan juga di Indonesia secara keseluruhan begitu. iya.
Terima kasih Ibu Titi. Saya pikir apa yang Ibu Titi sampaikan di akhir ini, ya yang pertama bukan bagi kami saja sebagai penyelenggara yang harus berkomitmen ya terhadap keterwakilan perempuan ini. Semua yang terlibat dalam pemilu, baik pemilih maupun peserta pemilu juga yang kita sebut partai politik, punya komitmen yang sama untuk paradigma yang adil dan setara ini. Karena bicara soal keterwakilan perempuan ya bukan tanggung jawab eh, masyarakat sipil saja atau penyelenggara pemilu saja, tapi ya kami merasakan sendiri juga ketika pencalonan misalnya partai politik harus koordinasi gimana ini eh, penempatan super sistemnya kayak gimana. Jadi eh, benar yang Ibu Titi bilang ya semua kita harus punya paradigma yang sama bahwa keterwakilan perempuan ini eh, adalah eh, porsi bagi semua, termasuk perempuan, punya kesempatan yang adil dan setara untuk demokrasi itu sendiri. Saya pikir ini komitmen yang penting buat kami, buat masyarakat pemilih, teman pemilih juga agar eh, eh, mengetahui posisi kita dalam negara demokrasi. Saya pikir terima kasih banyak Ibu Titi. Mohon maaf kalau eh, di sepanjang podcast ini banyak hal-hal yang mungkin tidak nyambung, tidak berkenan, kurang berkenan. Tapi eh, saya pikir ini pembelajaran buat kami di daerah terpencil. Eh, Kami menunggu kalau Ibu Titi nanti misalnya bisa datang ke Sumba juga, bisa jalan-jalan ke sini eh, kalau ada kesempatan. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kami di podcast KPU Sumatera Tengah. Selamat pagi untuk Ibu Titi, selamat bekerja, Tuhan memberkati selalu.